Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue setelah gue beri video review terkait dengan kekalahan Manchester United 3-1, kekalahan yang memalukan tentu saja di luar dugaan mungkin ya. Dimana di video review tersebut gue lebih menitik beratkan kepada bagaimana taktik dan juga strategi dari Manchester United ini mampu diredam. Bahkan justru sebaliknya, Manchester United tidak berdaya dengan taktik strategi De Zerbi, pelatih dari Brighton Albion. Seperti biasa, setelah pertandingan ada konferensi pers. Erik ten Hag memberikan keterangan. Erik ten Hag mengatakan kita akan membalikkan keadaan. Erik ten Hag mengatakan Manchester United akan membalikkan keadaan setelah kalah 3-1 menghadapi Brighton. The Seagulls ini mengakhiri rekor tidak terkalahkan Manchester United di Premier League yang tercipta cukup panjang, dan tim yang pertama kali sebenarnya memberikan kekalahan terhadap Erik ten Hag di Old Trafford adalah Brighton. Tapi justru Brighton juga yang akhirnya mengakhiri rangkaian tidak kekalahan, yang tidak terkalahkan setelah 31 pertandingan di semua kompetisi. Ternyata 31 pertandingan, dan terakhir kali kalah itu bukan menghadapi Brighton, tapi menghadapi Real Sociedad. Berbicara di MUTV, BBC Sport dan juga Sky Sports, beIN Sport dan juga Talk Sports, ini beberapa perkataan dari bos Manchester United. Perbedaan yang kecil. Kita sangat kecewa. Saya pikir ini sangat normal, terutama ketika Anda melihat pertandingan seperti itu. Ini sangat berhadapan. Perbedaan juga sebenarnya sangat kecil. Di babak pertama, kita menciptakan banyak peluang, tapi kita tidak mencetak gol. Dan mereka mencetak gol di serangan kedua mereka. Bahkan di peluang pertama mereka, kita kebobolan 1 gol. Di 20 menit pertama itu sangat bagus. Saya pikir kita memiliki banyak peluang di babak pertama. Saya juga berpikir di babak pertama kita bermain sangat bagus, tapi kita tidak mencetak gol. Kita tidak memiliki finishing. Lalu komentar tentang VAR ya, yang menggagalkan gol penyama kedudukan. Di periode ini kita harus tentu saja menerima dengan setback ataupun ketertinggalan dan juga gol yang dianulir sebelum babak pertama. Ini bukan hari kita, tidak di periode kita. Kita berjuang kembali, lalu kita justru kebobolan 1 gol lagi. Setidaknya kita berpikir kita seharusnya bisa mendapatkan sebuah gol. Namun setelahnya itu justru dianulir. Ini sangat sulit. Ini tidak terjadi di sisi kita, tapi mudah-mudahan ini akan berubah. Di saat sebelum babak pertama, seharusnya kita, kalau seandainya itu gol ya, artinya bisa menyamakan dudukan, itu bisa membawa kita kembali lagi ke permainan. Lalu stick to the plan, artinya tetap sesuai dengan rencana. Gol kedua mungkin merupakan peluang kedua dari mereka ya di dalam pertandingan. Anda harus bisa mengatasinya. Anda melihat ke dalam tim, dan harusnya Anda juga melihat siapa yang memiliki karakter, siapa yang mengambil kepemimpinan, siapa yang mengambil inisiatif di momen-momen seperti ini. Ini tentu saja sangat sulit untuk diatasi. Tapi ketika Anda harus melakukannya. Seperti yang saya katakan, harus tetap sesuai dengan rencana, harus tetap sesuai dengan peraturan. Anda harus tetap percaya, Anda harus tetap fight sebagai sebuah tim, dan kita akan membalikannya ya. Pertahanan harus lebih baik lagi. Kita harus berkembang ya. Karena ada banyak hal di dalam tim dan juga di beberapa individu. Kita harus berubah. Beberapa kali di masa-masa sulit dan
sekarang ini sebenarnya kita di masa sulit, Anda harus menghadapinya dan Anda harus bisa mengatasinya. Di momen ini kita tidak bisa menghadapinya dengan baik, tapi itu juga menunjukkan atau pernah ditunjukkan ya tahun lalu bagaimana ketahanan dan juga determinasi dan juga di pertahanan seperti yang Anda katakan. Kita harus menyalahkan diri kita. Anda harusnya bisa atau Anda akan melihat di pertandingan. Apakah Anda melihat kita ketika menghadapi Arsenal? Apakah Anda melihat kita ketika menghadapi Spurs? Ya, sebenarnya bisa saja hasilnya ini sebaliknya. Kita tentu saja harus memperbaiki diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita harus bisa melakukannya yang lebih baik, kita harus lebih tangguh, dan juga kita harus memiliki determinasi yang lebih untuk bisa mendapatkan kemenangan. Disinggung tentang reaksi dari para penonton terkait dengan pergantian Rasmus Højlund. Karena dikabarkan banyak yang bereaksi ya di Old Trafford. Saya pikir ini merupakan penampilan yang sangat bagus dari Rasmus Højlund. Tentu saja para penonton di stadion ya sangat menyukai penampilan pertamanya di Old Trafford. Dan tentu saja ini sangat bagus. Ketika Anda membawa seorang pemain baru dan pemain itu mendapatkan penerimaan seperti ini, semuanya sangat excited dengan hal tersebut. Saya berpikir dia berpenampilan sangat bagus dan tentu saja kita sangat happy. Ini merupakan langkah lanjutan setelah cederanya dia dan dia bisa sembuh dari itu. Ada beberapa perbedaan ya di fitness dan kita harus membangun hal tersebut. Tapi tentu saja ini merupakan langkah yang besar. Disinggung tentang lawan selanjutnya yaitu adalah Bayern Munchen. Erik ten Hag mengatakan kita harus berjuang kembali secara bersama di momen ini. Ini tentu saja harusnya bisa berlalu. Ini tidak datang sesuai dengan yang diinginkan, tapi kita harus bekerja untuk bisa ya kembali lagi ke hal yang lebih bagus. Kita harus percaya itu bisa terjadi dan kita bisa mengembalikan hal ini semua. Kita harus menganalisa pertandingan ini, kita harus melihat di mana kita harus berimprove, dan setelahnya kita pergi ke lawan selanjutnya. Ini kompetisi yang berbeda, ini di Eropa, kita sangat menantikannya, tapi ini tentu saja peluang yang sangat besar. Itu tadi yang dikatakan oleh Erik ten Hag ya. Dia tidak menitik beratkan kepada 1-2 pemain, tapi menurut Erik ten Hag yang menarik adalah dia mengatakan perbedaannya sebenarnya tidak besar karena di 20 menit awal bermain sangat bagus, tapi Brighton yang terdominasi sebenarnya di babak pertama itu bisa mencetak gol di peluang pertama mereka dan ini catatan besar. Lalu setelahnya Manchester United golnya dianulir di periode yang sangat krusial. Di live commentary gue katakan Manchester United harus bisa menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Karena kalau tidak, situasi di babak kedua akan lebih berbahaya. Dan ternyata itu yang terjadi. Menurut gue, momentum gol dibatalkan ya. Apakah itu out atau tidak, itu bisa diperdebatkan. Tapi momentum itu sangat penting. Karena kalau situasinya 1-1, Manchester United kembali lagi ke permainan. Situasinya bisa jadi sangat berbeda. Tapi ketika itu tidak terjadi, seperti yang Erik ten Hag katakan, Manchester United menderita 2 pukulan di babak pertama. Yaitu adalah pukulan pertama gol dari Danny Welbeck dan juga ya gol yang dianulir itu tadi dari Rasmus Højlund. Padahal di babak pertama Manchester United tampil lebih dominan, determinasi lebih tinggi, memberikan kesulitan bagi Brighton untuk bisa keluar dari daerahnya. Memang ada perbedaan taktikal yang dilakukan oleh De Zerbi, tapi menurut gua secara keseluruhan di babak pertama Manchester United harusnya bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Dan apa yang terjadi di babak kedua ternyata perbedaan. Dan Erik ten Hag menunjuk ke karakter. Di sini gua mencurigai apa memang itu permasalahannya, artinya pemain Manchester United ini karakter fighting spiritnya itu tidak tampil, terutama setelah justru Manchester United tertinggal 2-0 dan
seperti yang dikatakan Erik ten Hag, dan ya memang itu kenyataannya, gol kedua dari Brighton itu tercipta di peluang mereka yang kedua. Bayangkan, di 2 peluang mereka mampu menciptakan 2 gol. Clinical, efektif, itulah Brighton. Sementara Manchester United dari peluang yang banyak, terutama di babak pertama, tidak ada gol yang tercipta. Dan setelah kedudukan 2-0, ternyata ini menjadikan kesulitan yang sangat tinggi, terutama dari sisi fighting spirit dan juga karakter. Di video review, gue banyak menyoroti tentang taktik dari Erik ten Hag. Lalu setelahnya gue berpikir, sebelum gue bikin video ini, ada 2 hal. Nomor 1, apa betul tidak ada perubahan taktik dari Erik ten Hag? Nomor 2, bisa jadi ada perubahan taktik, tapi tidak berjalan di atas lapangan. Kenapa kok tidak berjalan di atas lapangan? Erik ten Hag menggarisbawahi tentang masalah fighting spirit dan juga karakter. Lalu gue berusaha untuk mengingat-ingat, Manchester United kapan ini? Setelah turun ketinggalan 2 gol lalu bisa bangkit. Ternyata ketika menghadapi Nottingham Forest. Di sana tentu saja situasinya berbeda. Manchester United tertinggal di menit-menit awal. Sehingga Manchester United masih lebih pede ya, dan lawan yang dihadapi pun juga berbeda. Ketika menghadapi Brighton, Manchester United sangat frustrasi karena mereka sudah mendominasi pertandingan tapi tidak mampu menciptakan gol. Ini berbeda dengan ketika menghadapi Nottingham Forest di mana Manchester United belum keluar menyerang, belum memiliki peluang-peluang, tapi mereka sudah tertinggal 2-0. Setelah mereka mendapatkan peluang dan mereka mampu mengecilkan situasi, akhirnya mereka mampu bangkit. Tapi ketika menghadapi Brighton, situasinya berbeda. Di sisi lain, ini juga menggambarkan ya bagaimana situasi Manchester United saat ini berbeda dengan Brighton. Di mana Brighton, mereka bisa konsentrasi ke sepak bola, ke permainan, ke taktik, ke strategi. Sementara Manchester United terlalu banyak hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sepak bola secara langsung. Pergantian pemilik yang tidak kunjung jelas, cedera-cedera pemain ya, yang merupakan pemain yang diproyeksikan menjadi pemain inti, Rafael Varane, Mason Mount, Sofyan Amrabat, yang belum sanggup. Bahkan Rasmus Højlund pun ternyata belum siap untuk dimainkan secara penuh. Lalu, tentu saja faktor nomor 3, situasi internal klub, Jadon Sancho, Anthony. Hal-hal seperti ini terlalu banyak lah untuk klub sepak bola. Dan ini yang membedakan dengan Brighton. Mereka bisa konsentrasi dengan bagus, mereka punya squad yang solid, mereka punya pelatih yang cerdik juga, dan nyaris tidak ada gangguan hal-hal seperti yang dialami oleh Manchester United. Sehingga ya akhirnya mereka mampu dengan luar biasa sih menurut gua mengalahkan Manchester United di kandang sendiri dengan skor 1-3. Harus bangkit. Jelas lawan selanjutnya adalah Bayern Munchen, raksasa Bundesliga. Pastinya sekarang rasa pesimis lebih banyak menyelimuti tim Manchester United. Tapi kita lihat ini tugas yang berat bagi tim kepelatihan utamanya Erik ten Hag untuk bisa membalikan keadaan. Sekarang Manchester United sudah 2 kali kalah secara beruntun. Setelah sebelumnya kalah menghadapi Arsenal, sekarang menghadapi Brighton. Laga menghadapi Bayern Munchen ini akan menjadi laga yang sangat berat. Karena kalau kalah, maka Manchester United akan kalah di 3 pertandingan beruntun. Correct me if I'm wrong, ingatkan gue kalau gue salah. Sepanjang Erik ten Hag melatih Manchester United, belum pernah kalah lebih dari 2 kali secara beruntun. Seingat gue ya, kalau gue salah tolong dikoreksi. Musim lalu, 2 kekalahan beruntun ketika menghadapi Brighton, lalu setelahnya menghadapi Brentford, lalu sudah. Selebihnya Manchester United, seingat gue tidak pernah ya menderita 3 kekalahan beruntunan. Kalau ini bisa sampai terjadi, maka ya ini sesuatu yang sangat berat sih bagi perjalanan tim ini selanjutnya di musim ini. Kurang lebih demikian. Bagaimana Sobat Football United? Ada komentar yang sopan seperti biasa, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.